Anggaran perusahaan oleh kelompok 3. Budget anggaran perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Firdayanti, pengguna NPM 101207990. Saya di sini akan menjelaskan tentang budget anggaran penjualan. Budget anggaran penjualan menurut Muhammad Munandar tahun 2011, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, jumlah, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat penjualannya. Tujuan penyusunan anggaran penjualan pada periode 7 tahunan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir, mempermudah pengendalian penjualan di masa mendatang. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdullah dari G2 Manajemen dengan nomor NPM 10120812. Dan di sini saya akan melanjutkan materi PPT yang selanjutnya, yaitu contoh budget anggaran penjualan menggunakan metode setengah rata-rata. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. PT Slamet Jaya adalah produsen yang merupakan produksi dua jenis, yaitu ransel dan tote bag, yang berlokasi di Jember. Penjualan tas ransel dan tote bag tersebut dilakukan di wilayah Jawa Timur. Berikut adalah data penjualan tas PT Slamet Jaya selama beberapa tahun terakhir. Di tahun 2013, penjualan unit mencapai 450, dan di tahun 2014 pencapaian penjualan mencapai 460. Di 2015 penjualan unit mencapai 470, dan di 2016 mencapai 480, 2017 mencapai 490, dan di 2018 mencapai 500. Dan adapun contoh budget anggaran penjualan menggunakan metode setengah rata-rata. Di tahun 2014 penjualan unit mencapai 450 dan nilai X negatif 0,5. Dan di 2014 penjualan unit mencapai 460 dan nilai X-nya yaitu 0,5. Semi total 1.380. Dan adapun semi average pencapaiannya yaitu sampai 460,6. Dan di tahun 2015 penjualan unit mencapai 470 dan nilai X yaitu 0,5. Dan lanjut ke 2016 penjualan unit mencapai 480 dan nilai X-nya yaitu 1,5. 480 dan nilai X-nya yaitu 1,5. 2017 pencapaian unit mencapai 490 dan nilai X-nya yaitu 2,5. Semi totalnya yaitu 1.470 dan semi average pencapaiannya mencapai 490. Adapun 2018 pencapaian penjualan unit sampai 500 dan nilai X-nya sampai 3,5. Dan di 2019 nilai X 4,5. Jadi nilai trennya yaitu 504,7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah.
Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih untuk dosen yang telah membimbing. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nani Sumarni, NPM 101200788. Saya di sini akan meneruskan anggaran penjualan. Semi total 450 ditambah 460 ditambah 470 dan hasilnya 1380. Lalu ditambahkan lagi 480 ditambah 490 ditambah 500 dan hasilnya 1470. Setelah itu semi aperage hasilnya dari semi total dibagi menjadi 3. 1380 dibagi 3 dan hasilnya 460,6. 1470 dibagi 3 dan hasilnya 490. Lalu hasilnya dikurangi 490 dikurangi 460,6 dan hasilnya 9,8. Rumus dari anggaran penjualan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan buka kurung 2019 sama dengan 460,6 ditambah 9,8 buka kurung X sama dengan 460,6 ditambah 9,8 buka kurung 4,5 dan hasilnya 504,7. Setelah itu saya akan melanjutkan unit kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nama saya Wanda Fitriana dari kelas G2, NPM 101208081. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. PT GM memproduksi satu jenis produk, yaitu produk A. Untuk membuat produk A diperlukan bahan B dan bahan C. Berikut data-data selengkapnya rencana produksi untuk tahun 20XY yang diambil dari anggaran produksi. Waktu rencana produksi per unit. Januari 500, Februari 300, Maret 700, triwulan 2 2000, triwulan 3 4000, triwulan 4 3000. Totalnya jadi 10.500. Contoh soal memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Standar penggunaan SP atau bahan baku, standar usage rate atau SUR. Standar penggunaan bahan baku per unit produk A. Produk A. Bahan baku, bahan B 2, bahan C 3. Perkiraan bahan baku per unit. Harga bahan B Rp 25 per unit. Harga bahan C Rp 50 per unit. Persediaan awal tahun 20XY. Persediaan awal bahan B sama dengan 75 unit. Persediaan awal bahan C sama dengan 115 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratni Dwi Hartini, NPM 101200831. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Rencana persediaan akhir bulan atau triwulan berdasarkan data-data yang ada, maka anggaran kebutuhan bahan baku untuk 2000XY adalah sebagai berikut. Bulan Januari, persediaan bahan B-nya 100 dan bahan C-nya 75. Februari, bahan B-nya 75, bahan C-nya 80. Maret, bahan B-nya 80, bahan C-nya 100. Triwulan 2, bahan B-nya 50, bahan C-nya 100. Triwulan 3, bahan B-nya 80 dan bahan C-nya 120. Dan triwulan 4, bahan B-nya 50,
dan bahan C-nya 100. Contoh soal memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku selanjutnya, yaitu berdasarkan data-data yang ada, maka anggaran kebutuhan bahan baku untuk 2000 XY adalah sebagai berikut. Januari kebutuhannya 500, surnya 2, jadi tinggal dikalikan saja 500 dikali 2 sama dengan 1000. Februari 300 dikali 2 sama dengan 600. Maret 700 dikali 2 sama dengan 1400. Triwulan 2 2000 dikali 2 sama dengan 4000. Triwulan 3 4000 dikali 2 sama dengan 8000. Triwulan 4 3000 dikali 2 sama dengan 6000. Untuk mencari bahan C-nya yaitu tinggal dikalikan saja surnya yaitu 3, jadi 5 dikali 3 sama dengan 1500. 300 dikali 3 sama dengan 900. 700 dikali 3 sama dengan 2100. 2000 dikali 3 sama dengan 6000. 4000 dikali 3 sama dengan 12000. 3000 dikali 3 sama dengan 9000. Jumlah rencana produksinya yaitu 10.500 dan total bahan B yaitu 21.000 dan total bahan C yaitu 31.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Ayana dengan NPM 101207955. Saya di sini akan menjelaskan tentang budget pembelian bahan baku melanjutkan dari teori teman saya yaitu Teh Rani tadi. Nah, mari kita jelaskan dulu pengertiannya. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soalnya. Melanjutkan dari contoh soal Teh Ratni tadi, maka kita dapat membuat perkiraan pembelian bahan baku yang diperlukan pada bulan Januari. Pertama kita menghitung per bulan dulu. Nah, dari sini kita akan pertama kebutuhan awal tadi sudah dihitung 1000 dikurangi oleh persediaan awal 75 sama dengan 925 ditambah dengan persediaan akhir 100. Nah, 925 ditambah 100 sama dengan 1025. Jadi perkiraan pembeliannya 1025. Nah, untuk bahan baku B ini harganya adalah 25. Sehingga 1025 dikali 25 adalah 25.625. Untuk bahan baku jenis C, tadi kebutuhannya adalah 1.500, dikurangi persediaan awal 115 sama dengan 1.385, ditambah persediaan akhir 75, maka ditambahkan 1.385 ditambah 75 adalah 1.460 dengan harga untuk bahan C adalah 50, maka jumlah pembelian yang dibutuhkan untuk bahan baku C adalah 73.000. Selanjutnya kita akan memperkirakan pembelian yang ditulis secara per tahun. Kita hitung yang Februari menggunakan tabel baru dan rumus baru. Ini Februari, kebutuhan bahan baku tadi menurut Teh Rani ada 600. Sedangkan persediaan akhir untuk bahan baku B ini adalah 75 pada bulan Februari. Nah, 600 tambah 75 sama dengan 675. 675 dikurangi persediaan awal 100 sama dengan 575. Yang harga untuk
bahan B ada 25, jadi 575 dikali 25 ada 14.625. Nah, selanjutnya pun akan seperti itu dihitungannya. Ke bawahnya juga sama, mau bahan C, bahan B, triwulan 1 sampai 4 juga sama seperti itu perhitungannya. Seperti yang bisa Anda lihat di tabel. Nah, sekian dari saya dan sekian juga dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.